بارك عليه صلوا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن بنور القرآن بيوتكم بالصلاة وبتلاوة القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله ورضوان على من عظم القرآن سلام الله ورضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب راعي بالقرآن محب راعي بالقرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن
uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang kami hormati Habib Fahmi yang sudah hadir membersamai di majelis ilmu, dan juga Ibu Mas Taklim dari Mas Taklim Anissa. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk yang kedua ada Ibu Mas Taklim dari BBK Sakura. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya, insya Allah. Bahagia enggak hari ini? Bahagia. Yang satunya pakai pink manis sekali, yang satunya pakai putih, masya Allah, bidadari surga semuanya. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Fabula rahimakumullah para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak dan juga para pendengar Ikhwa Fillah 105,8 FM Radio Mujahidin, dan juga tentunya buat Ikhwa Fillah rahimakumullah. Hari ini kembali lagi ya, kita tayang kembali di Majelis Ilmu. Insya Allah hari Sabtu 24 Agustus tahun 2024. Tentunya pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini Fabula rahimakumullah dengan ibu-ibu yang luar biasa dan juga tentunya ditemani Habib Fahmi, kita akan ngebahas dengan tema kemuliaan orang-orang yang memiliki sifat tawadu. Tapi setelah tadi kita berbicara kabarnya ibu-ibu, kita belum tanya kabarnya Habib nih. Gimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah sehat walafiat, masyaallah. Alhamdulillah, masya Allah. Berbinar ya Habib ya. Di antara ibu-ibu yang paling ganteng nih, Bib. Karena sendiri ya. Iya, karena sendiri, masya Allah. Dan baik Fabula rahimakumullah, ibu-ibu yang berbahagia tentunya kami hormati Habib. Kita akan ngebahas mungkin yang pertama arti tawadu dulu ya mungkin ya. Iya, pengertian tawadu itu apa dan kepanjangannya tuh seperti apa? Mungkin ibu-ibu pernah mendengar tapi kayaknya kurang nih sama ilmu tawadu ini seperti apa? Boleh kepada Habib Fahmi untuk dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga para ibu-ibu Majlis Ta'lim yang hadir pada saat ini, dan juga ucapan terima kasih kepada presenter kita yang telah memberikan waktunya kepada kami melalui M2 TV Mujahidin Pontianak. Mudah-mudahan ini menjadi amal keberkahan untuk kita semuanya dan untuk kedua orang tua kita insyaallah. Alhamdulillah, kalau kita berbicara tentang sifat tawadu, maka tentunya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahman alladhi yamshuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang memiliki iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, yang dia memiliki sifat yang betul-betul rendah diri kepada Allah, adalah mereka-mereka yang yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan tenang,
dalam keadaan santai, dalam keadaan memiliki sifat yang betul-betul rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, apabila mereka diperbincangkan oleh orang lain akan kekurangan dirinya, mungkin akan kejelekannya, mereka mengatakan salama. Tetap mereka mengucapkan salama. Artinya mereka tidak pernah peduli. Karena yang mereka cari, orang-orang yang memiliki sifat tawadhu adalah keridhaan daripada Allah, mencari ridhonya Allah dan ridhonya baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Iya, itu pengertian ya. Dan sebagai pengantar di hari ini, dan ibu-ibu juga nanti bisa menanyakan nih, mungkin ada kebingungan atau juga bagaimana sih caranya menjadi seorang tawadhu. Nah, boleh nanti ibu-ibu sedang kebingungan, boleh bertanya dengan Habib. Dan insya Allah untuk pengantarnya seperti itu dulu, kita akan sambung the next insya Allah. Baik, tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi bersama saya Utinda menemani di siang hari ini insya Allah pada pukul 14 hingga waktu kita usai ya. Dan juga tentunya ikhwafillah rahimakumullah, kita di sini di majelis ilmu bersama Ibu Mas Talim yang luar biasa dan dengan tema kemuliaan orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Dan insya Allah ikhwafillah rahimakumullah, setelah tadi kita juga mendengar ya pengertian dari tawadhu, kita kembali lagi mengupas bersama Habib. Dan ketika tadi pengertian, maka hari ini kita ngebahas lebih dalam lagi ya Habib ya, tidak hanya pengertian saja. Boleh Habib, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, alhamdulillah, sifat tawadhu adalah sifat yang mulia. Artinya syarat untuk menjadi orang yang mulia tentunya harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, ketakwaan seseorang, kedekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas daripada sifat rendah hatinya kepada sesama makhluk Allah. Dan ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitabnya, di dalam karangannya Maulid Diba. Di antara sifat-sifat kemuliaan baginda Rasulullah SAW, kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki sifat rasa malu kepada Allah yang sangat luar biasa dan memiliki sifat tawadhu, sifat rendah diri kepada Allah dan rendah hati kepada sesama. Nah, oleh karena itu, ikhwafillah yang menyaksikan siaran ini dan para ibu-ibu majelis ta'lim, kalau kita ingin mulia di mata Allah, maka tidak cukup hanya dengan kita beribadah kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan kita berbuat taat, maka di dalam ketaatan itu kita sisipkan daripada sifat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sifat rendah diri kepada Allah dan rendah hati kepada sesama. Itulah arti dari makna kemuliaan tawadhu. Seperti itu. Iya, dan itulah makna sesungguhnya ya. Nah, bagaimana sih sebagai hamba yang biasa dan banyak kurangnya nih untuk menggapai sikap tawadhu nih seperti apa? Subhanallah. Artinya tips lah bagaimana cara kita untuk meraih, memperoleh daripada sifat tawadhu ini. Tentunya kuncinya yang pertama
kita ini harus betul-betul menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Karena di saat manusia itu sudah mengerti siapa dirinya dan memahami untuk apa ia diciptakan di atas permukaan bumi dan dari mana asal penciptaannya, maka manusia tersebut akan memiliki sifat tawadhu, ya, merasa bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu menyadari asal penciptaannya, tujuan dia diciptakan oleh Allah itu untuk apa. Namun sebaliknya, jikalau mereka tidak memahami akan hal yang demikian, maka tetap akan ada sifat sombong, sifat angkuh, riya, sum'ah, takabur, dan ingin dipuji oleh makhluk. Dan itu, sifat-sifat yang demikian akan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan sekalipun ibadahnya getol, semangat beribadah, tetapi tidak dibarengkan dengan sifat rendah dirinya dan rendah hatinya kepada sesama manusia, maka itu akan menjadi sia-sia. Jadi apalagi seorang ibu-ibu nih ya, kalau biasa udah sama tetangga, bukan lagi 1 jam, betah sampai 3 jam nih Bib ya. Nah ini harusnya memang dikurang-kurangi untuk ya biasalah ibu-ibu dari kata tahu nggak sih tetangga sebelah tuh punya kulkas baru misalnya gitu kan. Nah panjang tuh ujung-ujungnya, ya mungkin dari situ bisa dikurangi ya Bib menjadi hamba yang tawadu. Kalau tips untuk ibu-ibu ini kan banyak sekali waktunya di rumah ya ibu-ibu ya, kerjaannya 24 jam Bu ya, dari pagi sampai malam. Malam pun kalau punya anak tetap masih bekerja untuk menyusui, belum lagi yang bangun. Nah kalau tips buat ibu-ibu sendiri ini gimana Bib menjadi hamba yang tawadu dengan kesibukan yang luar biasa? Baik, para pemirsa M2 TV Mujahidin yang dirahmati Allah, ikhwafillah, dan para ibu-ibuku yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentunya para kaum wanita ini adalah orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, wanita adalah makhluk yang disadari atau tidak, diakui atau tidak, adalah makhluk yang lemah. Ya. Beda dengan kita laki-laki. Nah, oleh karena itu ibu-ibu ya, khususnya para kaum wanita dan juga para pemirsa ikhwafillah yang menyaksikan siaran ini, mungkin ini hanya sekedar sharing ya, sekedar masukan, bukan menggurui. Di saat kita dalam situasi yang seperti ini ya, maka satu saja, kalau ingin hati kita tenang, jiwa kita damai, satu, jangan pernah kita mengurusi urusan orang lain. Jangan pernah kita mau ikut-ikutan dalam urusan orang lain yang sementara kita tidak memahami akan keadaan mereka. Lantas bagaimana Habib? Cukup kita melihat, mendengar. Jikalau kita mendapatkan sesuatu yang kita lihat kurang enak, yang kita dengar kurang betul jawaban, kurang mantap, maka cukup kita mendoakan saja, sehingga hati kita tenang. Nah, yang membuat kisru kita ini, khususnya maaf kaum wanita, terkadang terlalu masuk ke dalam urusan orang lain. Ya, kepo, sehingga kepo kalau bahasa anak-anak muda sekarang. Kepo ya. Kan begitu. Sehingga hal demikian ibu akan merusak tatanan hati kita, ya kan? Tujuan kita beribadah kepada Allah agar kita tenang, maka jangan kita rusak dengan perkara-perkara yang tidak seharusnya dimiliki oleh hati kita. Hati kita ini cukup kita isi dengan dengan pengabdian kita kepada Allah, dengan sifat rendah diri kita kepada Allah, dengan hal-hal yang positif. Adapun yang kurang baik, maka itu kita jauhkan. Insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan yang sesungguhnya di dalam hati kita. Itu ya. Kalau dari ibu sendiri ada yang pengen bertanya nggak nih spesial di momen hari ini nih? Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, di masyarakat kita ini sebagaimana yang dikatakan Ustadz tadi,
suka mengurus urusan orang lain. Di antara banyak yang suka mengurus urusan orang lain, kadang urusannya sendiri Terbengkalai. terbengkalai, tidak sadar dengan urusannya. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Karena banyak sekali kita temukan hal orang-orang seperti itu bisa mencari kesalahan orang lain, tapi dia tidak menyadari akan kesalahan pada dirinya. Bagaimana trik-trik kita menghadapi hamba-hamba Allah seperti itu? Baik, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ikhwah fillah, ini pertanyaan dari ibu-ibu Majelis An-Nisa. Sangat indah, luar biasa. Ibu, tentunya agama kita, agama yang sangat mulia, tidak terlepas daripada bimbingan Allah melalui Al-Quran dan bimbingan baginda Rasulullah melalui daripada akhlak, nasihat dan juga pesan-pesan dari kepribadian baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, di saat kita menghadapi hal yang demikian, fenomena yang demikian, maka satu, kita ingat tadi di pembukaan saya menyampaikan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang berusaha untuk mencari kesalahan, mencari kekurangan, mencari berbagai macam tentang keadaan kita, benar atau tidaknya, maka kita tidak usah peduli. Cukup kita tersenyum kepada dia. Di saat kita dikatai, kita diam. Di saat kita dihina, kita diam. Di saat kita mungkin terzalimi, kita diam. Dengan tanda kutip, diamnya kita di saat kita disakiti. Diamnya kita di saat kita dihina. Diamnya kita di saat kita terzalimi, itu bukan berarti kita kalah. Tetapi ingat, kita ingin mencari kemaslahatan. Karena setiap perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka itu dosa kita berpindah kepada dia dan pahalanya berpindah kepada kita. Enak kita dibuat oleh Allah ini, iya kan? Makanya kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tenang kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun Nabi Muhammad itu memiliki rasa dendam, rasa sakit hati kepada orang lain. Jangan pernah kita berkata, oh itu kan Rasulullah, Habib, kan beda, dia kan maksum. Lantas pertanyaan saya, siapa figur yang dapat kita contoh kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa model yang menjadi percontohan kehidupan kita kalau bukan kita mengikuti model dan gaya Rasulullah SAW? Cobaan kita dibandingkan Nabi Muhammad, kita nggak seberapa. Adakah di antara kita, baik para pemirsa ataupun yang ada di tempat ini, pernahkah kita dilempari kotoran? Pernahkah rumah kita diletakkan kotoran? Tidak pernah. Tetapi itu sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Di saat rumahnya diletakkan kotoran, setiap pagi Rasulullah pulang dari masjid melihat kotoran tersebut ada di depan rumahnya. Kemudian salah seorang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, yang meletakkan kotoran fulan bin fulan, tetangga dekatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ni'mal jar. Dia adalah sebaik-baiknya tetangga bagi diriku, kata Rasulullah. Nah, jadi dengan demikian sebagai inspirasi bagi kita semuanya bahwasanya Nabi Muhammad insanul kamil yang memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dari hal-hal yang kayak seperti ini yang kita ambil, ya kan? Nah, sehingga hidup kita tenang. Yang terpenting kita tidak pernah berbuat zalim kepada orang. Yang penting kita tidak pernah berbuat yang macam-macam kepada orang. Walaupun orang berbuat macam-macam kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada dia. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya, insya Allah. Wah, kalau kita melihat sejarahnya ya, Nabi Muhammad Masya Allah sekali, public figure yang patut kita contoh. Namun ya mungkin karena kita ya di kehidupan sekarang ya Ustadz ya, ada gadget, ada HP dan segala macamnya. Dan banyak mungkin nafsu kita yang ya luar biasa ya, nama perempuan bawa perasaan. Betul Ibu?
Betul ya, Baper. bukan baper ya, bukan dari akal tapi perasaan. Jangankan diomongkan, dilihat aja udah merasa gitu kan, bener Ibu ya. Baru gak dipandang, ngapura gitu tuh mandang-mandang gitu kan. Nah biasanya belum diomongin tapi udah ngerasa, itulah namanya perempuan, ada bapernya. Kalau perempuan baper ini gimana nih cara mengatasi nih Ustadz? Nah, kadang nih baru dipandang aja, punya rasa gitu. Begini Bu, Masya Allah, ini luar biasa pertanyaan dari presenter kita, luar biasa nih. Baper, artinya bawa perasaan. Itu zaman sekarang kan zaman singkatan. Iya. Ya kan, jangankan baper, semua di Pontianak ini jalan pun disingkat semua. Swiss, Sungai Jawi sana sikit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini boleh baper. Ya. Baper kita di saat kita melihat ada saudara-saudara kita yang akhiratnya itu sangat luar biasa. Kita melihat di satu majelis yang lain, kok dia luar biasa ya? Kemudian kok kita nggak bisa seperti dia? Kita baper seperti itu tidak apa-apa. Tapi baper yang membuat kita ini surut, hanyut, kelam di dalam perkara-perkara dunia nggak perlu. Ngapain? Ya, makanya tadi saya sudah mengatakan untuk perempuan di akhir zaman ini, apalagi tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk media gadget, HP dan lain sebagainya, kalau ada berita-berita yang kita tidak mampu otak kita untuk menanggulanginya, untuk mencernanya, cukup di-scroll aja, dilewati aja. Karena di saat kita membacanya, kepala kita pusing. Ya kan? Kenapa kita pusing? Karena kita nggak mampu dan kita nggak memahami. Ya kan? Terkadang kan di handphone ini, di gadget ini berbagai macam berita. Ya kan? Maka kita cukup hanya melihat. Kalau tidak mampu kita scroll, kalau khawatir kita terbaca, kita delete saja. Nggak susah Ibu. Yang terpenting, yang tidak boleh kita scroll dan tidak boleh kita delete dalam kehidupan ini adalah Allah. Tasbit fi fuadikum, selalu ada dalam hati kita Al-Quran, yang selalu ada di lisan kita, yang selalu ada di hati kita. Dan contoh kehidupan kita, manusia yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW, yang tidak boleh hilang di hati kita, dan akhlak yang telah beliau bawa dari ucapan dan tingkah lakunya yang kita contoh semampunya. Makanya perempuan ini di akhir zaman, ya, kalau boleh saran nih para pemirsa, kalau situasi yang seperti ini, kalau memang tidak perlu-perlu, jangan keluar dari rumah. Kecuali memang ada kegiatan atau ada hajat yang penting. Setelah itu pulang ke rumah. Ya, tujuannya untuk apa? Agar kita tidak melihat hiruk pikuk di dunia ini. Ya, yang penting kita yang punya suami khidmah sama suaminya, yang punya anak, ya kan, kita mendidik anak kita. Karena ingat, tugas wanita ini ya berat, ya kan? Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Para perempuan itu, para ibu itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka kita yang sudah punya anak, cukup kita mengurusi keluarga kita saja yang ada dalam lingkup rumah kita. Insya Allah semuanya akan tenang. Baik. Sepertinya kan jeda dulu ya, padahal lagi seru nih ya Ustadz ya. Wah. Baik, untuk ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan jeda, dan para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak, para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah rahimakumullah, para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak, para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM,
Dan tentunya ibu-ibu Mas Taklim yang berbahagia, tentunya di siang hari ini masih kembali lagi membersamai di program Majelis Ilmu. Dan juga tentunya para pemirsa, dan insya Allah kita di sini semoga bisa kembali mengupgrade diri kita ya. Dari yang sebelumnya mungkin ada yang kurang baik, setelah ini bisa menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Juga tentunya hari ini kita juga berdoa ya, dimana yang mungkin saya pribadi yang belum punya keluarga, untuk kedua orang tua saya, dan juga untuk ibu-ibu yang punya keluarga, punya anak, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini kita masih dengan membuka pertanyaan ya. Setelah tadi ada ibu-ibu dari Masjid Taklim Anissa yang sudah bertanya, silahkan untuk ibu-ibu dari Masjid Taklim BBQ Sakura untuk bisa bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Habib Fahmi. Silakan, silakan. Di dalam kehidupan rumah tangga Pak Habib ya, apakah peran seorang istri itu dalam menghargai, menghormati suaminya atau melayani suaminya itu dapat disebut dengan tawadu? Sikap demikian itu. Baik, Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat begitu baik, bagus dari Ibu Majelis Taklim BBQ Sakura. Masya Allah. Jadi perempuan yang telah diberikan anugerah berupa suami dan anak di dalam satu mahligai rumah tangga, maka tentunya peran penting wanita itu sangat begitu prioritas. Karena apa Ibu? Karena kesuksesan keluarga itu tergantung daripada wanita yang ada di dalam rumah tersebut, yaitu istri. Kesuksesan suami, keberkahan hidup anak-anak itu tergantung bagaimana istri atau ibu yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, perempuan di saat mereka mengabdi kepada suaminya atau keluarganya yang ada dalam rumah, itu adalah bentuk sifat tawadhu dia kepada keluarga. Dan itu sangat memiliki nilai yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana cerita-cerita seperti Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda, dan para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Ya, bahkan Sayyidatuna Umma Sulaim, ibu daripada Anas ibn Malik, salah satu daripada istri Rasulullah yang pada waktu itu meninggal suaminya, kemudian Nabi Muhammad menikahi setelah masa iddahnya. Bagaimana pengabdian Umma Sulaim, ibu daripada Anas ibn Malik, salah satu sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa radhiyallahu anhu wa arda. Beliau ini setiap Nabi Muhammad tidur, Ibu, dielap itu keringat Rasulullah. Di zaman dulu kita maklumi tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada pendingin. Ya di kota Mekah kita bayangkan nih, ya kan, sangat begitu panas. Nah, namun bagaimana pengabdian Umma Sulaim untuk menarik perhatian Allah? Yang mereka cari para istri Nabi ini bukan hanya perhatian Nabi, tetapi perhatian Allah, keridhaan Allah di dalam mereka berumah tangga. Intinya kita mencari keridhaan Allah. Nah, mereka mencontohkan untuk kita, ya kan, para wanita-wanita yang telah dianugerahkan keluarga. Artinya apa? Setiap Nabi mau tidur atau Nabi di saat tidur berkeringat kemudian dielap itu keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak juga seperti para at-tabi'in, yaitu Sayyidah Muti'ah. Sayyidah Muti'ah ini adalah salah seorang wanita solehah yang setiap dia ini suaminya ini pulang di dalam mencari nafkah, Sayyidah Muti'ah itu selalu menunggu di depan pintu. Kemudian yang dipersiapkan oleh Sayyidah Muti'ah, yang pertama itu sapu tangan. Dulu tidak ada tisu, Ibu. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan handuk ditaruh di bahunya. Dan yang ketiga pecutan kecil. Bukan rotan ya, pecutan kecil. Mungkin ibu-ibu bertanya, kalau sapu tangan, handuk ini kita maklum, kenapa ada pecutan? Begini, Sayyidah Muti'ah ini
adalah seorang wanita soleha di zamannya. Setiap suaminya ingin pulang kerja, beliau sudah siap-siap untuk mendandani dirinya selayaknya yang diinginkan oleh suaminya. Didandan itu dirinya sebaik mungkin dengan aroma yang wangi. Kemudian suaminya pulang, dia sudah tahu jamnya berapa, kemudian waktunya, dibukakan itu pintu. Tidak berserang lama suaminya mengucapkan assalamualaikum, langsung dijawab waalaikumsalam, dibukakan pintu. Wajahnya semberingah melihat suaminya, ya kan? Kemudian suaminya didudukkan di kursi, ibu, diberikan air minum, ditanya kepengen air apa, dingin atau gimana, diberikan. Setelah itu suaminya dielapi keringatnya. Setelah beberapa saat jeda, kemudian beliau mengatakan, wahai suamiku, alangkah baiknya engkau mandi dulu. Mandi, diberikan itu handuk. Kalau kita kan sekarang beda, handuk untuk suami yang kita suruh siapa? Pembantu perempuan. Maka hal itu jangan. Apalagi maaf ini para pemirsa, bukan berarti kita mau tidak. Ya, kalau di saat suami kita mandi, ini kalau bisa yang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan yang sifatnya prinsip itu kita. Jangan pembantu yang ada di rumah kita, apalagi pembantunya masih muda di rumah itu. Perempuan lagi, kalau laki-laki masihlah. Kan begitu. Kita ibu, urusan suami, urusan kopi suami, urusan minuman suami, sarapan suami, sekalipun 1000 pembantu di rumah kita, ya, maka suami kita yang melayani. Ya kalau mungkin mencuci, memasak, ya enggak masih lah. Tapi kalau lebih baik itu, kalau untuk urusan suami kita yang atur. Jangan ada orang lain yang tahu, hatta keluarga kita. Ya, ini Sayyidah Muti'ah, beliau yang melayani suaminya. Kemudian setelah itu, beliau mempersiapkan pecutan, ditanya untuk apa? Mungkin aku ada salah, tolong aku dipukul. Coba lihat adabnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya percontohan untuk kita. Banyak sudah wanita-wanita soleha yang sebelum kita ini sudah banyak memberikan contoh permisalan untuk kehidupan kita. Nah, tinggal kita ibu, tinggal kita mengikuti apa yang bisa kita ikut daripada kebaikan-kebaikan dari mulai para istri Rasulullah dan kemudian para tabi'in, orang-orang soleha, wanita-wanita mulia sebelumnya, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Pengabdian kita kepada suami dan keluarga di dalam rumah tangga, apapun bentuknya, itu adalah bagian daripada sifat kerendahan hati kita kepada mereka dengan harapan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu yang berbuat seperti itu adalah orang yang mulia. Bahkan itu di dalam athar disebutkan, perempuan yang melayani suaminya, yang melayani keluarganya, kemudian di dalam dia melayani, dia capek, dia lelah, kemudian dia tertidur, maka para malaikat akan selalu memintakan ampun atas dosa-dosa dia. Tidak terputus malaikat itu bertasbih, berzikir, bertahlil, bahkan beristighfar untuk mendoakan ini perempuan yang capek, yang lelah di dalam memberikan pelayanan kepada suami, kepada anak-anak di dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi wanita-wanita yang demikian, insyaallah. Sepertinya ibu-ibu di sini seperti itu ya. Ya, amin. Allahumma ja'alhunna, insyaallah. Ya, karena memang kebanyakan ya mungkin saya hanya melihat ya karena belum merasakan menjadi ibu rumah tangga. Jadi capeknya, mungkin ada emosi yang sedang meluap ya Ustadz ya. Jadi kalau suaminya pulang, pakailah pakaian yang bagus, jangan daster yang bolong. Nah, kadang kata emak-emak nih Ustadz, paling enak nih daster bolong, paling nyaman katanya Ustadz. Nah, padahal kalau kita mencontoh di sejarah-sejarah para sahabiah ya, insya Allah itu dengan pakaian yang paling baik ya Ustadz ya. Ya, bukan yang bolong-bolong nih ibu ya, yang habis masak bau-bau. Biasa kalau udah kita pegang kunyit, terus masak ikan bu, apa bu? Bau asin, bau amis. Tapi kita udah nyambut sama suami. Cuman tuh. Nah, jadi suaminya mungkin ditinggal kerja seharian bukan bau wangi gitu kan, bau ikan gitu ya. Maka kita semuanya sebagai perempuan sambutlah pasangan-pasangan kita. Semoga ibu-ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Boleh satu pertanyaan kembali? Ada lagi? Ada dari Ibu Mas Salim Anissa atau dari Ibu Mas Salim Bebeki?
Mungkin tipsnya buat keluarga atau gimana boleh nih untuk bisa kita bicarakan di sini menjadi keluarga yang tawadu, tidak hanya seorang istri tapi mengajak satu keluarga mungkin Ustadz ya. Dari anak-anak bagaimana mendidik anak untuk menjadi yang tawadu. Boleh itu aja ya Ustadz ya, karena semuanya rata-rata ibu-ibu nih punya anak semuanya. Hanya saya di sini jadi anak ya. Boleh Ustadz, silahkan. Di antara ketawaduan seorang wanita di dalam rumah tangga, selain memberikan perhatian yang lebih kepada suami dan tidak lupa pula kepada buah hatinya, hasil daripada pernikahannya, ya kan? Yaitu berupa anak. Anak ini menjadi tanggung jawab kita, ya kan? Makanya tadi saya katakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak, ya kan? Sebelum dimasukkan ke pesantren, ke madrasah-madrasah Islam atau ke sekolah-sekolah, maka awal pertama sebelum ke playgroup atau ke TK dan lain sebagainya, maka pertama kali si ibu harus mendidik itu anak. Ya. Dengan pendidikan apa? Dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Jangan kita ikut yang lain. Kita punya center adalah Rasulullah. Kita punya panutan, percontohan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang lain itu mengikuti Nabi Muhammad. Ya kan begitu? Nah, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Yang pertama perlu diingat ibu, doa seorang ibu kepada anaknya itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Jangan sesekali, sekesal apapun kita, semarah apapun kita, melihat kondisi anak yang mungkin menurut kita anak itu bandel, yang mungkin menurut kita anak itu hyperaktif, ya kan? Maka kalimat ini tidak boleh keluar dari seorang mulut ibu yang melahirkan itu anak. Apalagi maaf, mencaci maki, merendahkan, menghina, menghardik, apalagi sampai menjatuhkan tangan ke area-area yang tidak disukai oleh Allah. Area yang mana? Area wajah. Semarah apapun kita kepada anak ibu, sudah diajarkan oleh para aslafun soleh kita. Sudah diajarkan oleh para ulama-ulama, para habaib dan para kiai kita. Mengajarkan di saat mendidik anak, maka kita doakan. Dengan doa, Allah yahdik. Semoga Allah meridhoimu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Semarah apapun kita. Berarti Ustadz, kalau anak kita bandelnya super bandel, kita nggak boleh mukul. Boleh. Cara mukul anak itu diajarkan ibu. Seandainya kita menggunakan rotan, ya kan? Maka anak tersebut yang kita pukul, jangan sampai kita itu memukul di area tempat-tempat yang membekas. Ya, seperti apa? Kalau kita memukul pipi kepada anak, itu bekas kepada mentalnya ibu. Akan diingat seumur hidup oleh anak. Ya kan? Bagaimana caranya kita memukul? Sebelum kita memukul dengan alat, maka kita pukul dengan ucapan kita. Ya kan? Terkadang orang tua ini refleks, nggak sadar, nggak sabar. Udahlah suaranya yang menggelegar, kemudian ditambah lagi ucapan-ucapan maaf. Terkadang kebun binatang semuanya masuk kepada pendengaran anak. Lantas gimana anak kita akan cerdas? Dalam arti cerdas di sini mentalnya. Bagaimana anak kita akan menjadi anak yang betul-betul bisa kita harapkan di masa yang akan datang kalau toh seandainya itu ibu ya, oknum ya, mendidiknya dengan didikan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, maka memukulnya gimana Ustadz? Kalau harus dipukul, pukul di tempat yang tidak membekas, yang itu niatkan dalam hati kita, kita memukul dengan pukulan untuk mendidik dia. Makanya kalau kita di pesantren itu dulu ibu, kita diajari oleh guru kami Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Allah yarham, dan istri beliau Hubabah Khadijah bintu Muhammad Al-Hindwan. Beliau kalau mengajari, kalau memukul itu tidak sampai, maaf, mengangkat daripada tidak nampak apa ini, antara ini ketiaknya itu. Tidak sampai begini. Jadi kalau memukul itu begini. Dan di area telapak kaki dan telapak tangan. Berarti Habib pernah dipukul waktu muda? Ya pernah. Kadang kita melanggar, nggak bahasa Arab dan lain sebagainya dulu. Pernah. Kan begitu. Tapi pukulan itu akan memberikan kesan kepada kita, ya, bahwasanya guru kita ini sangat luar biasa. Bahkan juga almarhumah ibu saya, Allah yarham,
Ya, beliau itu kalau memukul anaknya, subhanallah. Ya, ibu saya bukan pendidikan pesantren, ibu. Tetapi cara dia mendidik anak luar biasa. Luar biasa. Ya, caci maki nggak ada. Merendahkan anak nggak ada. Ya, kalau saya dan abang saya serta kakak saya itu, kalau seandainya harus dimarahi, kami itu diajak ke kamar, dinasehati dengan omongan. Ya, kalau dipukul pada waktu itu, kami dipukul dengan tempat-tempat yang memang tidak membuat kami itu, apa kata orang, marah, tidak. Justru kami menyesal dengan apa yang kami lakukan. Nah, seperti itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Kita mau mengelak anak kita itu tidak aktif, susah juga. Kalau anak tuh hanya diam, ya kan tak enak juga. Malah dicariin obat. Harus, karena begini, anak kecil ya, anak kecil, sifat putus asanya itu belum dititipkan oleh Allah. Coba kita lihat anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, lari, nabrak pintu, besok nabrak lagi dia. Kenapa? Karena sifat putus asanya belum Allah titipkan kepada dia. Tapi di saat mereka sudah memiliki pikiran, apalagi sudah sekolah, semakin tinggi SDM-nya, mereka akan memiliki pikiran yang lebih dewasa lagi. Jadi kita lihat, jangan kita sampai, pokoknya saya berpesan, mulut kita nih Bu, karena mulut ibu adalah keramat ibu. Jangan memaki, jangan mencaci, apalagi merendahkan anak, dan membanding-bandingkan anak kepada anak yang lain. Itu jangan. Ya, itu pendidikan yang sesungguhnya. Baik. Banyak ya yang kita dapatkan hari ini ya. Sesungguhnya doa ibu tuh sangat mujarab ya buat anaknya. Makanya ketika dulu tuh siapa sih yang harus kita berbakti terlebih dahulu, maka ibu dan baru ayah. Jadi ada 3 kali kata ibu. Tentunya ketika di sini semuanya semoga ibu yang sudah tiada kita doakan, karena doa anak yang soleh dan soleha yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak rahimakumullah, kita akan jeda dan tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Bersama saya tidak menemani di siang hari ini. Bapak rahimakumullah, para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM dan para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak. Dan Bapak rahimakumullah, ini adalah segmen terakhir ya di program Majelis Ilmu hari ini. Baik, untuk akhir ini adalah closing statement yang disampaikan oleh Habib. Silahkan. Baik, para ikhwah fillah M2 TV Mujahidin yang dirahmati Allah dan para ibunda yang dirahmati Allah, terima kasih kesempatan sebagai segmen yang terakhir, bahwasanya kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya kemuliaan yang sesungguhnya manakala kita bisa menjadikan diri kita di hadapan Tuhan kita adalah hamba yang sesungguhnya. Bagaimana ciri-ciri hamba yang sesungguhnya? Adalah mereka yang memiliki sifat kasih sayang kepada siapapun. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sesungguhnya zat yang maha memiliki kasih dan sayang akan selalu mencintai, mengasihi kepada sesiapapun terhadap hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih dan sayang kepada makhluk Allah. Kasih dan sayang kita bukan hanya kepada manusia saja atau orang-orang di sekeliling kita saja, namun kasih dan sayang kita kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal, seperti peliharaan kita yang ada di rumah, apakah itu ayam, burung, kambing, apapun lah ternak kita, kita juga harus memiliki kasih kepada mereka, sayang kepada mereka, memperhatikan pakan mereka, memperhatikan minum mereka. Apalagi ibu-ibu kan mungkin suka mengkoleksi kucing-kucing apa tuh, yang anggora ya, ataupun suaminya yang memelihara burung hias dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan kita biarkan. Ya, seseorang itu dianggap dia itu memiliki sifat kasih sayang
bukan hanya terhadap kepada manusia yang kita ini manusia yang berakal, tetapi kepada hewan sekalipun, maaf, dan ibu-ibu yang mungkin identiknya suka memelihara tumbuhan, apapun bunga-bunga dan lain sebagainya juga perlu diperhatikan, menyiraminya, memberi dia pupuk pada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, ini sebagai bentuk yang sangat luar biasa ya kepada makhluk siapapun. Nah, maka untuk memantapkan power diri kita, ya, maka hati kita ini perlu dicas. Bagaimana cara mengecas hati, ya, agar tumbuh sifat tawadhu di dalam hati kita? Kita memandang orang lain dengan kelebihan dan memandang kepada diri kita dengan kekurangan. Maka jikalau itu ada pada diri kita, dimanapun kita hidup, kita akan dimuliakan oleh orang lain. Walaupun tujuan kita kita ingin dipuji oleh orang lain, tetapi secara otomatis yang membolak-balikkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka nanti akan membuat diri mereka itu sayang, cinta, rindu kepada kita. Kalau bahasa Jakartanya itu ngangenin. Ya, kalau nggak lihat tuh kangen gitu ya. Kenapa? Kangennya bukan karena cantik dan ganteng, tapi kangen melihat akhlaknya yang sangat luar biasa. Dan ini lagi-lagi kembali kepada Nabi Muhammad. Para sahabat itu menangis berpisah dengan Nabi Muhammad. Para sahabat itu bersedih, bahkan mereka tidak mau makan. Kenapa? Karena melihat akhlak Nabi Muhammad yang sangat luar biasanya kepada mereka. Nah, itulah yang bisa kita contoh ya. Kemudian Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang kedua, sayangilah makhluk yang ada di atas permukaan bumi, maka makhluk yang ada di langit dan sekitarnya akan mencintai dan menyayangi kita, insyaallah. Masya Allah, luar biasa ya. Di hari ini dengan semangatnya yang menggebu dari Habib ya, dengan kasih sayangnya, dimana kita sebagai seorang perempuan apalagi peka sama perasaan ya, dimana itu ada rasa sayang dan kasih, maka tumbuhkanlah dimana tempatnya berada. Dan insya Allah itu sebagai penutup kita, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Habib yang sudah membersamai dan memberikan ilmu buat kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Semoga lain kesempatan masih bisa bergabung kembali. Dan insya Allah pertemuan hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indasari yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.